dengan sengaja meninggalkan sholat, mengerjakan yang haram, berhias, bersolek, mempercantik diri. Para wanita mempercantik diri di depan laki-laki yang bukan mahramnya, itu diharamkan oleh Allah. Dan orang yang tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, maka kata Allah perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Pak, kata Allah tuh Pak. Nah, ketika kita mengabaikan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, maka kata Allah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada termen yang berikutnya. Pada majelis yang pertama tadi kita fokus kepada upaya untuk memperkuat kepemahaman kita terhadap Islam, karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita, syaitan, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, tidak akan pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Siapapun Anda, apakah Anda rajin sholat atau tidak? Apakah Anda pandai baca Quran atau tidak? Apakah Anda pencuri atau tidak? Selagi Anda mengaku beragama Islam, maka kita semua akan diprogram oleh orang-orang kafir untuk dimurtadkan. Bahkan kalau tidak bisa dimurtadkan, kita akan dibunuh oleh mereka. Ya, ini masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kini kita masuk kepada poin apa pentingnya kita melaksanakan program maghrib mengaji. Seperti mana disampaikan oleh pengurus tadi, panitia, maghrib mengaji ini bukan hanya sebatas membaca Quran, tetapi intinya kita mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya, merenungi isinya, mengamalkannya, dan memperjuangkannya. Bagaimana supaya pemahaman Quran ini tersampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang berada di sekitar wilayah masjid kita ini. Baik, masyaallah muslimin rahmatullahi Allah. Untuk kesempatan kali ini saya minta pendamping untuk membacakan terjemahan. Karena ambo tahu mungkin Bapak Ibu sekalian lah rutin rajin baca Quran, tetapi laikah awak faham apa yang awak baca selama ko. Nah, kini kita buka surah nan ketujuh, surah Al-A'raf ayat 175. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Ya, silakan artinya. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka perintah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Allah perintahkan, ada kata perintah, watslu alaihim, sampaikan, ceritakan kepada manusia, kepada mereka tentang orang-orang yang dulu mereka itu diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Mereka memahami mana yang halal, mana yang haram. Mereka mengetahui kriteria orang mukmin seperti apa, kriteria orang munafik seperti apa, kriteria orang kafir seperti apa. Di mana tempat orang mukmin di dunia dan di akhirat, bagaimana tempat orang kafir, orang musyrik, orang munafik nanti di akhirat. Semuanya ada ilmu itu di dalam Al-Quran. Allah telah beritahu semuanya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Semua dalam Al-Quran telah Allah uraikan. Nah, orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka ini dulu paham akan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian mereka melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Mananya apa? Mereka tidak mau mengamalkan isi Al-Quran.
Mereka tidak mau menyampaikan isi Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran. Maka hingga akhirnya ketika mereka tidak peduli mengamalkan Al-Quran, maka mereka akan diikuti oleh syaitan hingga mereka tergoda, dan jadilah mereka ini orang-orang yang sesat. Padahal dulunya mereka orang yang faham Al-Quran, bahkan mungkin ahlul Quran, bahkan mungkin dia hafiz Quran, dia tahu ilmu tafsir Al-Quran, tetapi dia tidak peduli lagi dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang pernah difahami dan dimilikinya. Oleh karena itu, kriteria orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran ini, di dalam surat yang sama ayat 179 Allah menegaskan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Silakan artinya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak daripada golongan jin dan manusia, kata Allah. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati tetapi tidak takut akan ancaman Allah. Mereka punya hati tetapi tidak tunduk kepada Allah. Mereka punya hati tetapi tidak tersentuh dia dengan panggilan Allah. Ya. Punya hati, tidak takut dia meninggalkan solat. Pak, Ibu, saya lihat sampai kini banyak orang Islam, bahkan orang Minang, nan solat seminggu sekali. Banyak nak? Banyak orang Minang nan solat bilo takana. Banyak nak? Banyak orang Islam rami ke musaji hari puasa je, habis puasa calik kau bulan puasa kau nak panuah musaji kau. Itu pun caliak minggu kabara. Minggu pertama yo panuah musaji sampai keluar mungkin. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sampai baliak samulo baliak. Sudah raya, langang baliak musaji dan surau. Nah itu tadi. Pada zaman punya hati. Namun hatinya tidak senantiasa takarub mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Alam ini semuanya kebesaran Allah. Terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi likuifaksi, terjadi virus corona di Cina. Bahkan kemarin ada berita lagi, jutaan belalang, ya, jutaan belalang, ya, berputar-putar di negeri Cina, jutaan burung-burung gagak dan segala macamnya. Itu semuanya ayat-ayat Allah. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, di musaji awak kau wirid rutin ada? Seminggu sekali? Ya Pak, seminggu. Ha? 2 minggu sekali. Nanti bawa apa? Lagi serami kau. Aku balik jawabnya Pak. Lebih langang daripada ikole. Lebih langang daripada ikole. 5 balik hari sekali itu untuk santapan rohani. Kalau santapan jasmani barangkali awak makan sehari. Untuk santapan jasmani supaya gagah tegak awak, makan awak sehari 3 kali. Untuk rohani 5 balik hari sekali. Cuba balik gini. Makan nasi 5 balik hari sekali. Makan nasi 5 balik hari sekali. Makan minum 5 balik hari sekali. Ba kira-kira jasmani awak masih duit je lah itu. Begitu pula ketika rohani diisi 5 balik hari sekali, lai duit rohani awak, lai duit hati awak. Pertanyaannya, man kalau awak apa suruh milih, bapak ibu suruh milih, disuruh milih ya, mana namuah, mati rohani atau mati jasmani? Kalau dipilih salah satu, suruh pilih salah satu.
lebih baik mati jasmani berkalang tanah daripada hati yang mati. Sebab apa? Ketika jasmani mati, maka jasmani akan dimamah oleh tanah. Tetapi ketika rohani mati, rohani ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jasad dimakan ulat, makan cacing, jadi bangkai, jadi tulang, selesai. Tapi yang namanya rohani akan terus menghalami penyiksaan-penyiksaan sampai yaumil kiamah nantinya. Nah, awak untuk santapan rohani 5 balik hari sekali. Untuk santapan jasmani 3 hari sekali. Itu alunan baksonya, alun somainya, alun katupeknya. Ya. Coba bayangkan. Untuk lambung awak ndak banti-anti awak makan santapan jasmani, tapi untuk hati awak cukup 5 balik hari sekali? Cukup? Ndak cukup Bapak Ibu sekalian. Mati hati awak. Kalau ndak mati, awalnya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Ya. Tidak ada obat penyakit hati kecuali rajin mendatangi atau duduk di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Kemudian tadi Allah sebutkan mereka punya hati tidak digunakan merenungkan ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Kenapa saya minta penterjemah? Karena banyak orang menilai ceramah saya. Dima-dima ceramah Bapak Ibu sekalian baik kok sampaikan. Tujuannya mau sampaikan ayat kok. Sebab kini memang banyak umat Islam mengabaikan ayat-ayat Al-Quran seperti mana kata Rasulullah, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Nah, ketika kita mengabaikan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, maka kata Allah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Jadi kalau ada orang Islam, orang Minang sumbayang seminggu sekali, solat seminggu sekali, lebih buruk daripada kabau paja tu. Kau ada padusi, rajin sumbayang, rajin puasa, tapi berjilbab indah, berjilbab pergi ke kantor aja, berjilbab pergi ke sekolah aja, pulang sekolah seropontong ayahnya dipakainya. Lebih buruk daripada kabau lagi. Kau firman Allah. Lebih buruk daripada binatang lain. Orang nak acok meninggal sembahyang tu, acok meninggal solat tu lebih buruk daripada binatang. Kecek siapa, Pak? Pak? Kecek siapa? Kecek Al-Quran. Al-Quran tu kecek siapa tu? Kecek Allah. Al-Araf 179. Mundur awak ke belakang. Al-Araf 176. Langsung terjemahannya baca. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti anjing. Apa? Anjing. Oh, seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Dan demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Tu Bapak sekalian. Nih, kata Allah, kalau kami menghendaki, kata Allah, kalau kami mau, kata Allah, untuk memuliakan seseorang, untuk mengangkat derajat seseorang, maka kami pahamkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Tetapi mereka lebih cenderung kepada dunia. Bapak sekalian, wirid pengajian 5 balik hari sekali, ndak tibo jole itu. Ndak tibo jole itu. Pertanyaannya, ketika ada wirid awak nak tibo, mangawak di rumah. Ketika ndak tibo mangawak, Bapak sekalian, mohon maaf. Ketika ada wirid awak nak tibo, di mawak. Ada wirid tapi lain? Di hari itu ada wirid tapi lain? Tanya tu indak jo. Kamawak.
Di rumah manga nonton TV, manga bercengkrama dengan istri, manga bercengkrama dengan anak, manga lagi pergi jalan-jalan ke kafe, manga kalapau. Padahal di musaji ada wirid. 5 balik hari sekali wirid di musaji awak aku ndak jo rami orang lain. Cenderung kepada dunia. Kita ada wirid, ada pengajian, ambo sibuk. Sibuknya. Ya, ambo panik, dia hanya panik. Ya, coba cari anak-anak muda wak, bara banyak anak muda. Kamu anak muda wak gini. Mana anak muda yang lain, Pak? Di mana orang tu gini? Lebih cenderung dengan dunia, sibuk dengan urusan dunia. Menurutkan hawa nafsunya rendah, mengukur kebenaran, mengukur mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar menurut hawa nafsu. Maka perumpamaannya seperti anjing kata Allah, Bapak Ibu sekalian. Kata siapa, Bu? Pak? Kata Allah. Orang yang tidak mau peduli dengan Al-Quran, habis waktunya untuk urusan dunia, menurutkan hawa nafsunya, maka perumpamanya seperti anjing kata Allah. Kata Allah, Pak. Lah cok Bapak Ibu mendengar ayat kau. Baru kali kau mendengar. Cok. Cok. Mohon maaf Bu, mungkinlah pernah Bu sampaikan berkali-kali di musaji kau. Sebab kau lah mungkin ketiga atau kampek kali yang Bu kemari. Sepakat Bapak Ibu sekalian, solat hukumnya wajib. Sepakat? Orang sakit boleh tinggal solatnya? Tak tolak tagak, banyak solat. Tak tolak duduk, bagolek. Tak bisa bagolek pakai tangan, jo isyarat. Ya. Walau jo isyarat tetap wajib waktu baralik Waktu baralik orang Minang anak daro jo marapulai. Mana banyak solat daripada indak? Jujur. Orang Minang nan keceknya adai basani sarak basani kitabullah, sarak mengatur adai memakai, waktu baralik dek suntiang, dek gincu, dek tamu tinggal solat di jamak. Waktu baralik boleh menjamak solat. Jangankan waktu baralik, ada orang bertanya kamu, Pak Ustaz, cara menjamak solat maghrib, solat asar jo solat maghrib. Kali jamaknya solat asar je solat maghrib panjang kamu alun beraja gini kok, alun tamat ilmu ambo kok. Orang Minang tinggi lo ilmunya, kamu jamak solat asar je maghrib. Salamu kok beraja, nak ado na fikih menjamak solat asar je maghrib. Nan ilmu ambo fahami menjamak solat zuhur je asar, maghrib jo isya. Di Minangkabau orang bertanya, Pak, ambo berdakwah aku, Pak, 10 tahun ambo di Jawa sekarang. Ya, berdakwah ambo di Cilacap, di Medan, di Madiling Natal, di Aceh sampai ke Malaysia. Ndak ada orang bertanya cara menyamak sembahyang asar jo maghrib, ndak ada orang bertanya. Di kampung orang bertanya. Kan canggih orang kampung tuh. Orang Minang bertanya tuh, cara menyamak salat asar jo maghrib. Bertanya, bau ni ke menyamak salat asar jo maghrib? Balik Ustaz, waktu asar kami pergi ke salon. Basuntiang-suntiang bagian gencu seperti anak daro untuk basuh mandan. Sudah dari salon nunggu kawan-kawan, nunggu rombongan naik odong-odong, naik oto, naik bendi. Sudah sampai di rumah anak daro patata petitih lo dulu. Solat asar tinggal, kinilah kamu masuk waktu maghrib. Ustaz, cara menjamak solat asar jo maghrib bisa? Bisa, boleh menjamak solat asar jo maghrib, boleh. Tapi ganti nabinya dulu. Jangan bernabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banabi ke orang adai, bantuk para lubana baradai adai, dek tinggal dek pakaian adai itu tinggal solat. Ambo tanya je orang adai, hukumnya padusi bagian cuba salat basuntiang di muka laki-laki yang bukan mahramnya. Hukumnya nenek mama alim ulama cerdik pandai, bunda kanduang. Coba jujur, syarat mengatur adai memakai. Kata syarat. Boleh tak padusi bersolek-solek di muka laki-laki yang bukan mahramnya?
Bolehkah padusi dipertontonkan di depan khalayak tamu yang ramai? Bolehkah padusi pengantin bersalam-salam laki-laki jo padusi? Boleh nak? Bertanya muka nenek mama alim ulama cerdik pandai bundo kanduang, bertanya ambo. Ba'a sarak mangato. Ba'a nak terjadi gini. Santai jo orang Minang, nenek mama alim ulama cerdik pada santai jo mencari anak dari jo marapolai duduk di pelaminan. Nandak salamek seorang nenek mama ko. Nandak salamek seorang. Anak kemenakannya jadi nak daro di padiannya duduk mengamek di pelaminan tinggal solat tu. Coba bayangkan. Kau nak orang beradai namanya. Dengan sengaja meninggalkan solat, mengerjakan yang haram, berhias, bersolek, mempercantik diri. Para wanita mempercantik diri di depan laki-laki yang bukan mahramnya, itu diharamkan oleh Allah. Dan orang yang tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, maka kata Allah perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Pak, kata Allah tu Pak, anak daro jo mara pulai dan enteng jo meninggal solat anjing. Kareh kaji ko? Nan kareh sia. Nan kareh sia. Makanya musuh penterjemah gua. Kok Quran dibawa gua? Pak, ko ado anak awak acok tinggal solat lah hilang akawak. Mohon maaf, anak tu sama jo anjing. Ni awak mempegadang anak atau mempegadang anjing? Apakah bapak ibu ingin selamat seorang masuk surga seorang aja? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ketika bapak ibu pergi ke surau solat subuh, jangan bapak ibu seorang, jangan barangke anak tu di jagoan. Anak tu dibawa ke musajid, terutama anak laki-laki. Umpama tabakar rumah awak jam 2 malam bapak sekalian. Tabakar rumah awak jam 2 malam. Kira-kira bapak ibu pai seorang lari menyelamatkan diri atau di padian anak-anak lalok biar mati tabakar. Kira-kira. Di jagoan anak. Pintunya terkunci, pintu kamarnya. Digunda, didobrak. Ya, didobrak supaya tangga pintunya tu degang anak kotor. Cepat. Baitu wak takut jo api dunia, jo api neraka le takut awak. Ketika anak awak jangan tak solat, lain solat anak awak, tapi suka balabek-lambek. Kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah, neraka wel bagi orang-orang yang solat, alladzina hum an solatihim sahun, yang mereka lalai daripada solatnya. Neraka wel untuknya. Bahkan mungkin awak ayahnya, induaknya santai pai kamu saji solat subuh berjamaah, tapi anak laki-laki awak, minantu laki-laki awak padian lalok. Kok kami nantu? Pak, mami nantu pak. Mendapat jagoan pak. Sagan awak, sagan kami nantu. Bayangkan. Maka harapan ambo pak. Ya, setiap solat 5 waktu, terutama subuh, bawalah anak-anak awak nak ketek-ketek kau. Walaunya awalnya pindah lalok aja nya. Di rumah di jagoan. Enak juga nak digendong. Masuk surau ayahnya sholat sunat, anaknya duduk di atas di tepi. Sampai saja awal masuk musajid sampai selesai sholat orang lalok jo anak tu leh. Biarlah minggu-minggu pertama ndak ba bantu tu, pekan-pekan pertama, tapi alhamdulillah selanjutnya insyaallah lah tabiaso anak awak. Itulah mu amalkan bantu tu bapak ibu sekalian. Lah mu amalkan sadu anak laki-laki ambo. Sajak kelas 1 SD wajib subuh berjamaah, bahkan 5 waktu wajib berjamaah ke masjid. Lah memulai itu. Pertanyaannya, awaklah memulai loh bapak ibu sekalian. Itu. Orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan majlis ilmu, menurutkan hawa nafsunya, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah.
Berikutnya surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 22. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang bekak dan bisu, yang tidak mengerti apapun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah. Aku kaji binatang lagi kok. Kini membahas binatang ini kok. Tapi binatang yang muka sui kok. Bukan binatang yang berkaki empek. Ya. Binatang kok rancak. Bagian cu binatang kok. Binatang kok bisa bawa oto. Binatang kok bisa naik NMAX, naik PCX. Kok siapa mau kasih binatang kok kecil Allah? Seburuk-buruk binatang. Mohon maaf sebelumnya Bapak sekalian. Menurut awak, menurut apa binatang yang paling buruk apa Pak? Binatang yang paling hina? Binatang favorit kalau awak sedang berang dan awak acok sabui? Anjing. Lagi. Ale. Barua ale. Babi. Tu. Kau menurut awak binatang yang paling buruk kau, binatang favorit kau, terkenal kalau awak sedang masuk kesetanan, sudah merah muka awak, basabui-sabui kau, binatang barua, babi, anjing. Nah, padahal ada yang lebih buruk daripada itu ini. Allah menyebut kau, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang peka dan orang yang bisu. Siapa orang yang peka ini? Yang tidak namuh mendengar kaji. Ya. Mohon maaf. Bahkan mohon maaf ini, ada orang rajin mendengar kaji, tapi bila kalau ustaznya aja nanti tibo. Ustaznya tibo, tibonya. Tapi kalau ustaz lain, sase ustaz lain tu mah. Aku binatang kok. Binatang paling buruk. Bajang duit jo nya. Ya, baju bah jo nya. Kadang sama-sama bajang duit, sama-sama jubah, bersobok di jalan Assalamualaikum, calinya dulu. Oh nak kawan awak kau dah. Baik tu mana mengucapkan salam, sama-sama berjanggui awak, sama-sama berjubah awak, sama-sama gantuang sarawa awak. Assalamualaikum di jalan, tak dijawabnya salam awak, dicalinya dulu dari atas ke bawah. Kau bila nampak berjanggui, oh nak kawan awak udah. Menjawab pun dengan masam, Waalaikumsalam. Bantu tu cuba yang kan. Janggui lai panjang, jidat lai hitam, jubah lai pakai kemana-kemana, serawa lai gantuang, mengaku ahlu sunnah tapi perangai bantu binatang. Firman Allah Bapak sekalian. Musuh Hawa tu bukan musuh di lain jamaah. Oh jamaah boy ko A, jamaah boy B. Musuh ambo jamaah B, musuh ambo jamaah C. Sesama Islam awak bersaudara. Ya. Jangan dia masalah solat ada nak rapik kakinya ada menjarak, dia itu bertinju lo awak. Nah. Oh masjid kau dak sunnah, kaki orang ranggang-ranggang, cari musajid lain kama. Ya. Kau ngalau carinya sana. Perhatian sekalian. Ada makhluk yang lebih buruk daripada binatang, kata Allah. Surah apa tadi Bapak Ibu? Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 22. Nah, jadi mohon maaf Pak, Ibu, bukan kaji konan kareh. Ya, nana mau sampai dari Al-Qur'annya. Sengaja mau bawa ke pendamping supaya jangan ada fitnah di antara ustaz kau kareh, ustaz kau anjing-anjing dikaji, ustaz kau binatang-binatang dikaji. Bukan nambuana mengecek Quran gua. Walau mau di kampung mau dapat penghargaan nama dia orang kampung, ustaz anjing je. Awal lu kalau orang masuk anjing, ustaz anjing tu mah je. Kajinya anjing-anjing aja je. Ketika bertanya jemaah Jumat, siapa penceramah Jumat kini khotib? Ustaz Erwin. Oh, ustaz anjing tu ya. Tahu anjing. Kalau menyampaikan firman Allah wah. Bagi hal yang biasa tu kalau orang mengecek bantu tu. Sebab apa orang jahil. Dia giah tahu membantahnya. Sebab awak Quran awak sampaian ndak karang-karangan nambo Bapak sekalian. Ya. Sebenarnya yang membuat kareh tu ba. Buka surah Kalimah 7. Surah Al-Hadid ayat 6 baleh. Ya. Dan membuat hati orang kareh dia giah tahu ndak muah tahu. Rajin solat tapi pebusuk hati. Rajin solat tapi iri dengki.
Ada tu orang rajin solat tapi sombong angkuh. Aduh Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Lah kare hatinya. Ya, Al-Hadid surat ke-57 ayat 6 balik. Baca terjemahannya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelum telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Belumkah datang masanya bagi orang yang beriman untuk tunduk, khusyuk, bertaubat kepada Allah? Allah panggil orang yang beriman. Maknanya apa? Orang beriman ini juga banyak ahli maksiat. Kata Allah, kapan lagi masanya orang beriman untuk tunduk, berpatuh, bertaubat kepada Allah? Ya. Jangan kita ni seperti orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Ahlul Kitab. Orang Nasrani, Yahudi. Orang Yahudi ada nabi diutus kepada mereka. Orang Nasrani ada nabi diutus kepada mereka. Yahudi diberikan kitab kepada mereka, Taurat, Zabur. Nasrani diberikan kitab kepada mereka, Injil. Tetapi mereka durhaka kepada ayat-ayat mereka, durhaka kepada nabi-nabi mereka. Jangan sampai pula kita orang Islam seperti itu. Al-Quran ada di tengah-tengah kita, tapi kita tak pedulikan Al-Quran. Nabi sebagai tauladan kita, tapi kita enggak jadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan kita. Ya. Maka niscaya hatimu nanti akan menjadi keras, kata Allah. Lamo nak mengaji Pak Ibu, lamo nak mengaji, maka hatimu akan menjadi keras, kata Allah. Ba'a karek-kareknya surat kedua ayat 7 sampai. Seperti apa kerasnya hati orang ini? Surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih kareh lo daripada batu le. Ado hati orang Pak lebih kareh lo daripada batu le. Lanjut. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ada di antaranya yang meluncur jatuh Pak Ibu, dengar ayat ini. Ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak Ibu, ternyata batu saja ada rasa takut kepada Allah. Batu ada rasa takut kepada Allah. Batu kareh kalau acok ditetesi air Pak, bantu batu kan? Balu bang sampai pecah tu batu. Tapi ada hati orang lebih kareh lo daripada batu le. Sebab apa? Sebab mereka tidak peduli untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Nah, itu memang bersampaian Pak. Kalau wiri awak 5 balik hari sekali, ndak banyak lon tibo, lah banyak menjadi kareh jadi batu hati orang di kampung awak. Kau ndak hari Jumat mungkin ndak baisi musaji kau. Nah, kalau solat Jumat Pak, barasaf nanti tibo Pak. Le, sampai ke belakang Pak. Le, Jumat ya. Jumat subuh le sepenuh tu. Ya, coba bayangkan. Kok Jumat tiba orang, ramai laki-laki tiba hari Jumat. Layu dia mau ke musaji. Biar aja nampak banakapi ya wak. Biar aja nampak banakapinya di orang. Dek sagan kau orang makanya kamu sajinya hari Jumat seminggu sekali. Cukuplah seminggu sekali. Sare je nya. Coba ada orang Islam membantu tu Pak. Solat seminggu sekali. Ada apa? Banyak aja. Ya memang banyak. Ya. Kalau tanpa ambolai Pak, kalau di Medan ada orang tak solat, boleh jadi wajar. Oh, tu Batak Kristen tu. Di Medan tanpa ambolai ya. Sebab di Medan tanpa ambolai itu banyak loh gereja. Kok musaji langang wajar, mungkin sebagian ke gereja. Aku nak hari Jumat ke musaji, nak ke gereja, nak pula agama pajago. Kadang hari Jumat indak juga musaji leh. Ke gereja ndak pula. Kama baca ko gaek ko kama bayinya. Kok di
di Medan hari Jumat banyak orang keluyuran laki-laki keluar, wajar. Mungkin tu si Tomorang, si Morangkir dan Kristen. Tapi kalau di Simalanggang kok ada laki-laki di luar, pertanyaannya suku baja tu, sukunya orang Minang nak? Orang yang hilang Minangnya tinggal kabaunya. Itu kecil Allah, binatang lebih buruk daripada binatang lagi. Kalau ada laki-laki di Simalanggang kok Jumat tak tiba je lagi. Kalau ada laki-laki di Simalanggang kok solat seminggu sekali. Kalau ada laki-laki di Simalanggang kok solat bila takana lebih buruk daripada binatang lagi. Kecil siapa? Kecil siapa? Kecil Allah Subhanahu wa taala, bukan kecil ambo. Tujuan ambo sampaikan ayat ko supaya awak tak dibinatangkan di Allah. Mungkin kalau ambo dibinatangkan di apa-apa ibu sekalian binatang wang mah dia. Ambo santai je. Wang tu binatang ambo. Kecil ambo. Tapi kalau Allah membinatangkan awak balik. Awak kembalian ke Allah. Kecil Allah awak binatang. Awak balikan ke Allah. Cubalah kau iya bangga. Cuba. Ya, Allah yang membinatangin awak. Maknanya apa? Maknanya betapa hina dan sengsaranya kita di dunia sampai ke akhirat beko. Nah. Dan itu wajib awak sampaikan ke dusana awak bapak sekalian, ke keluarga awak sampaian kok. Maknanya apa? Wajib keluarga awak faham akan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Jangan sampai ada di rumah awak orang yang tidak solat. Jangan sampai di rumah awak ada parusia yang tidak menutup aurat. Lebih ancak berpisah di dunia daripada di akhirat beko. Kau ada anak nak solat, ancak campak anak tu buat anak baru beliau. Pak, lihat telok pak bentuk tu. Ada anak nak solat, campak anak tu buat anak baru beliau. Kau tak bisa mengandung induknya, ganti induk baru beliau. Kok susah benar? Ya kan? Al-guno anak dipagadang tapi tidak taat kepada Allah. Makanya baca caranya sejak ketek awak wajahnya. Sejak ketek awak menjadi contoh tauladan. Sejak ketek awak agiah ke anak-anak awak harta yang makanan yang halal. Supaya apa? Supaya anak awak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Guna anak awak tunduk kepada awak, takut kepada awak tapi tak takut kepada Allah. Hingga akhirnya apa? Awak jadi Tuhan bagi anak-anak awak. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah, itulah program Maghrib mengaji nan perdana. Sudah kau tasarah Bapak Ibu sekalian, katibo sudah kau tasarah, kok tibo alhamdulillah ndak tibo tasarah. Nan ndak tibo kecil Allah tadi. Nan malih menengah kaji kecil Allah. Sama juan jiang. Ya sanji. Ya. Nan malih menengah kaji, kecil Allah wa surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179, cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya rendah, tak peduli kepada Al-Quran, perumpamanya seperti anjing kata Allah. Kareh kaji ko? Kaji ko nak kareh suara ambonya karehnya. Nah maknanya apa? Ambo sampaikan ke Bapak Ibu sekalian agar kita mengambil perhatian terhadap Al-Quran. Kok dapat harapan ambo Pak, setiap Jumat Pak tolong sampaikan ke jamaah Pak, setiap Jumat sampaikan kepada jamaah pentingnya awak wirid. Kok dapat wirid seminggu sekali yang ndaknya pasan ambo. Tasarah kok sia-sia lagi Ustaz yo salah kan. Ya. Kau Ustaz Somad, kau Ustaz Adi Hidayat, kau Ustaz Safiq Basalamah, ya, kau Ustaz Erwin. InsyaAllah Ustaz kau enggak memikirkan amplop dah.